Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabarnya Ananda kebanggaan Ustazah? Semoga di pagi hari yang cerah ini Ananda tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama Ustazah pada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pertemuan 27. Usaha di sekitarku. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyunting kata atau istilah, frasa, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca, yaitu penggunaan kata, ejaan, dan tanda baca juga perbaikan tata kalimat, dan kerjasama Indonesia dan dunia. Kaidah penulisan. Kaidah penulisan meliputi aturan penggunaan kata, ejaan, dan tanda baca yang benar. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menyampaikan kaidah tentang huruf kapital, tanda baca titik, dan tanda baca titik koma. Untuk tanda baca lainnya, Ustazah akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, kita mulai dari penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama awal kalimat. Ustazah sudah memberikan contoh ya. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Nah, Ustazah sudah memberikan warna merah pada huruf di awal kalimat. Nah, huruf di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Dewi Sartika. Nah, pada huruf D dan huruf F itu menggunakan huruf kapital ya. Contoh kedua, Jenderal Kancil. Ini adalah sebuah julukan. Huruf kapital yang digunakan pada huruf J dan K. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama geografi. Contohnya banyak ya, Jakarta, Asia Tenggara, Danau Toba, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Gang Kelinci, Kelurahan Rawamangun. Nah, untuk nama geografi ini awalnya menggunakan huruf kapital, seperti yang Ustazah contohkan dengan menggunakan huruf berwarna merah. Selanjutnya, huruf kapital digunakan huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, hari Jumat, hari Lebaran, bulan Agustus. Di sini Ustazah sudah memberikan tanda merah ya pada huruf yang harus menggunakan huruf kapital. Salah satu contohnya, tahun Hijriah. Tahunnya tidak kapital, tapi yang kapital adalah H dari kata Hijriah. Selanjutnya, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan dan ungkapan. Contoh pertama, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, ini pada kata Bapak itu merupakan hubungan kekerabatan sehingga B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian, hai kutu buku, sedang membaca apa? Nah, kutu buku ini merupakan sebuah ungkapan sehingga huruf K dan B menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, dan juga kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Al-Quran, Allah. Kemudian Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, di sini ya sudah jelas huruf pertama pada kata Islam, Al-Quran, dan Allah itu kapital semua. Kemudian pada contoh keduanya nih ya, kepada hambanya. Nah, pada huruf N-nya itu menggunakan huruf kapital karena nyah di sini sebagai kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, kapital juga digunakan untuk awal kalimat dalam petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, di sini ada petikan kapan kita pulang. Huruf K pada kata kapan itu menggunakan huruf kapital karena ini adalah contoh dari kalimat langsung. Contoh kedua, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Nah, M pada kata mereka itu menggunakan huruf kapital karena merupakan kata langsung atau petikan langsung. Selanjutnya, nama jabatan dan kepangkatan sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia.
Yang Mulia merupakan nama jabatan sehingga huruf Y dan M-nya menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya silahkan duduk Prof. Prof merupakan sebuah jabatan ya, berarti huruf P-nya menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya mohon izin Jenderal. Nah, Jenderal ini merupakan kepangkatan ya, sehingga huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Huruf I-nya kapital ya, suku Dani, D-nya kapital, dan bahasa Bali, B-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Ini termasuk peristiwa sejarah ya, sehingga huruf K, A, dan juga A akhirnya menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya huruf kapital digunakan untuk gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan merupakan gelar kehormatan sehingga huruf S-nya itu kapital. Ustazah, mengapa Hasanuddinnya ini kapital juga? Nah, ingat tadi poin pertama bahwa Hasanuddin ini adalah unsur nama sehingga hanya kapital ya. Kemudian Haji Agus Salim. Nah, hajinya ini adalah gelar juga ya, gelar keagamaan sehingga haknya kapital. Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden juga ya, itu gelar sehingga R-nya besar atau R-nya kapital. Kemudian Dr. Muhammad Hatta. Nah, doktor ini gelar akademik ya, sehingga D-nya ini kapital. Kemudian Agung Permana Sarjana Hukum. Nah, ini gelar akademik sehingga S dan H-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Contoh, Republik Indonesia. Huruf R dan I-nya ini menggunakan huruf kapital ya. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sebuah organisasi ya, sehingga P, B-nya itu menggunakan huruf kapital dan contoh lainnya. Selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH. SH merupakan singkatan dari sarjana hukum sehingga huruf S dan H-nya itu kapital ya. Kemudian doktor. Nah, doktor disingkat menjadi DR sehingga huruf D-nya itu huruf kapital. Kemudian nyonya. Nyonya ini sapaan sehingga disingkat menjadi NY. Nah, huruf kapitalnya adalah di huruf N ya. Huruf kapital juga digunakan sebagai judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Contohnya, saya telah membaca buku dari F. Maria Jalan Lain ke Roma. Nah, di sini ada judul buku F. Maria Jalan Lain ke Roma sehingga F, A menggunakan huruf kapital, M, J, L, dan R-nya itu menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, di sini ada judul atau nama surat kabar ya, Sinar Pembangunan, sehingga huruf S dan P-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, Wakil Presiden di sini sebagai pengganti ya, pengganti jabatan sehingga huruf W dan P-nya menggunakan huruf kapital. Profesor Supomo, P-nya menggunakan huruf kapital. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, S dan J-nya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir contohnya Gubernur Papua Barat. Gubernur ini sudah jelas ya sebagai jabatan sehingga huruf G-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kaidah penggunaan tanda baca titik. Digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Itu adalah suatu pernyataan yang harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, tanda baca titik digunakan untuk belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Anda bisa lihat ya pada contoh. Kemudian digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 1 lebih 35 menit lebih 20 detik. Nah, ini dipisahkan menggunakan tanda titik. Kemudian, untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau.
Di sini Ananda lihat ya, pada kata atau angka 13.000 itu ada pemisah menggunakan titik. Selanjutnya digunakan untuk daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Ananda bisa lihat ya pada contoh yang sudah Ustazah tampilkan. Selanjutnya, kaidah penggunaan tanda baca titik koma, yaitu untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat menjebuk. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek, titik ya. Nah, di sini Ananda sudah bisa melihat penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk menggunakan titik koma. Kemudian digunakan sebagai akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat, titik. Ya, Ananda bisa lihat untuk penggunaan titik koma pada poin ini. Kemudian yang terakhir, untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, koma pensil, koma dan tinta, titik koma, baju, koma celana, koma dan kaos, titik koma pisang, koma apel, koma dan jeruk. Nah ya, di situ sudah terlihat jelas ya bagaimana penggunaan titik koma. Contoh yang selanjutnya, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, B, dan seterusnya ya. Ananda bisa melihat pada layar. Baiklah, kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya ya. Tapi sebelumnya, Ananda bisa mendengarkan sebuah ayat yang akan Ustazah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal yaitu Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong. Sudah jelas ya bahwa perintahnya adalah saling tolong-menolong ya. Masya Allah, sebegitu hebatnya Allah mengatur permasalahan atau persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Berhubungan dengan ayat tersebut, kali ini Ustazah akan membahas mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Disimak ya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan kerjasama di bidang ekonomi atau pertukaran barang tersebut 1. Untuk meningkatkan pendapatan negara, 2. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama, dan 3. Untuk mengurangi pengangguran. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain mempromosikan bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, papan dan sandang, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA, dan pertukaran barang-barang tambang. Dalam kegiatan ekonomi atau pertukaran barang di negara-negara ASEAN, terdapat kegiatan ekspor dan impor.
Kita mendatangkan mesin dari negara lain ini merupakan contoh dari kegiatan impor barang. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara-negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN lainnya atau wilayah negara lainnya. Contoh kegiatan ekspor dan impor lainnya. Silahkan disimak ilustrasi yang akan Ustazah bacakan. Salah satu contoh kegiatan wirausaha adalah pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain batik untuk membatik. Kain tersebut berasal dari negara sendiri. Para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri, seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian kain batik. Penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kemudian hasil batik tersebut seringkali dijual ke luar negeri. Dari ilustrasi yang Ustazah bacakan tadi, Ananda pasti sudah bisa membedakan mana kegiatan impor dan mana kegiatan ekspor. Kegiatan impor dari ilustrasi tadi adalah para pengrajin batik mendatangkan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri. Kemudian kegiatan ekspornya, para pengrajin batik tadi menjual barang tersebut ke luar negeri. Agar Ananda lebih paham materi yang Ustazah sampaikan tadi, silahkan dikerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan 5 contoh komoditas ekspor Indonesia beserta negara tujuannya. 2. Mengapa Indonesia menjalin kerjasama dengan negara asing? Silahkan Ananda tulis dengan rapi di buku tulis dan difotokan ke wali kelas. Tugas yang kedua adalah tugas bahasa Indonesia. Silahkan Ananda kerjakan soal dari link yang telah disediakan. Baiklah Anandaku, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita kali ini, Ustazah ingin menyampaikan sebuah quotes atau kutipan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Kutipan dari Imam Al-Ghazali. Masya Allah, semoga quotes tadi bisa menambah semangat kita ya dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ustazah ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah menyaksikan sampai akhir. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi Ananda dan juga menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.